Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, bertemu kembali kita pada video pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan mengulang pelajaran telah lalu yang Ustaz lihat dari LKPD kalian semua masih ada yang belum paham betul tentang zorof dan huruf jar. Maka pada pertemuan kali ini Ustaz akan coba menerangkan kembali tentang zorof dan huruf jar. Apakah perbedaan di antara zorof dengan huruf jar? Untuk itu saya berharap kamu memperhatikan dan menyimak video pembelajaran kali ini. Zorof zaman. Apakah zorof zaman? Zorof zaman adalah isim atau kata benda yang menjelaskan tentang kapan waktu terjadinya suatu perbuatan. Itu kata benda atau isim yang menerangkan atau yang menjelaskan tentang kapan waktu terjadinya suatu perbuatan. Di sini ada contoh amsi, artinya kemarin. Qabla, sebelum. Ba'da, sesudah. Sobahan, pagi. Lailan, malam. Ghadan, besok. Dan ada kata-kata yang lainnya, yang mana kata-kata tersebut adalah kata benda atau satu kata yang menjelaskan tentang kapan waktu terjadinya suatu perbuatan. Dari sini kita ambil contoh, kita buat contoh di sini kata ba'da yang artinya sesudah. Ba'da, sesudah. Kita buat kalimat qara'tul Qur'ana ba'da subhi. Qara'tul Qur'ana ba'da subhi. Qara'tu artinya saya telah membaca Al-Quran. Kapan terjadinya itu? Ba'da subhi, setelah sholat subuh. Jadi qara'tul Qur'ana, suatu perbuatan membaca Al-Quran terjadi setelah sholat subuh, menunjukkan waktu atau kapan terjadinya suatu perbuatan. Adhabu ila suqi ghadan, contoh dari besok atau ghadan. Kita buat kalimat adhabu, saya akan pergi. Ila suqi, ke pasar atau ke pajak. Ghadan, besok. Jadi di sini adalah kata-kata yang menunjukkan kapan waktu terjadinya suatu perbuatan. Amsi, kemarin. Qabla, sebelum. Ba'da, sesudah. Sobahan, pagi. Lailan, malam. Ghadan, besok. Ada juga mungkin yang belum termasuk di sini atau yang belum tertulis, masaan atau sore. Itulah dia tentang zorof zaman. Jadi zaman di sini adalah menentukan atau isim yang menceritakan atau yang menjelaskan atau menerangkan kapan waktunya, kapan waktu terjadi suatu perbuatan. Itulah namanya zorof zaman. Selanjutnya ada zorof makan. Zorof makan. Apakah zorof makan? Yaitu isim atau kata benda
yang menjelaskan atau yang menerangkan tentang di mana tempat terjadinya suatu perbuatan. Kalau zarf zaman tadi sebelumnya, kapan waktu terjadinya, waktu, zaman waktu. Kalau makan tempat, di mana tempat terjadinya suatu perbuatan. Di sini ada contohnya, ada fauqa, artinya di atas, tahta, di bawah, ma'a, sama atau bersama, amama, di depan, wara'a, di belakang, janiba, di samping. Jadi zarf makan ini adalah yang menerangkan atau menjelaskan tentang tempat terjadinya suatu perbuatan. Kita buat contoh dari kata amama. Di sini ada amama, di sini artinya amama di depan. Aqumu amamal fasli. Saya sedang berdiri di depan kelas. Aqumu amamal fasli. Saya sedang berdiri di depan kelas. Saya sedang berdiri adalah kata kerja atau suatu perbuatan. Amama al-fasli. Amama di sini adalah menunjukkan di mana kamu melakukan sesuatu. Amama tempatnya di depan kelas. Amama al-fasli adalah menunjukkan perbuatan kamu berdiri itu di mana tempatnya, yaitu di depan kelas. Jadi zarf zaman, zarf makan adalah suatu kata yang menjelaskan tentang di mana tempat terjadinya suatu perbuatan. Jadi perbedaannya tadi sekali lagi saya terangkan. Zarf zaman, kapan waktu terjadinya perbuatan, sedangkan zarf makan tempat di mana terjadinya suatu perbuatan. Dan yang terakhir di sini ada adawatul jar atau huruf jar. Apakah itu huruf jar? Yaitu huruf-huruf tertentu, huruf-huruf yang sudah ditentukan, huruf-huruf yang sudah pasti atau yang sudah tentu, yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Majrur itu adalah berbaris bawah. Di sini huruf jar ada 11. Huruf jar min dari ila ke, ala di atas, fi di dalam, an dari, robba banyak atau sedikit, bi artinya dengan, seperti, ka, li artinya milik atau kepunyaan, munzu sejak atau mulai, dan huruf sumpah atau huruf qasam. Huruf sumpah ada 3, yaitu ada huruf waw, ada huruf ta, dan ada huruf ba. Contohnya wallahi, tallahi, billahi. Kalau dia 3 huruf ini merupakan atau adalah huruf qasam atau huruf sumpah, termasuk ke dalam huruf jar. Jadi huruf jar sudah ditentukan. Jadi apabila kamu menulis kalimat terdapat kata-kata ada min atau ila atau ala dan sebagainya, dan seterusnya, ini merupakan huruf jar dan isimnya harus majrur. Jadi kalau kita membuat kalimat aqra'ul Qur'ana fil masjid, saya sedang membaca Quran di dalam masjid. Aqra'ul Qur'ana fil masjid, saya sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Huruf jar ini juga dia menerangkan, hampir sama penggunaannya dengan zorof makan. Akan tetapi kalau kita memakai huruf dari huruf jar, dia sudah tidak termasuk lagi zorof, akan tetapi dia masuk ke dalam
huruf jar. Contoh daripada huruf jar. Jadi kejadian semalam, para siswa semua kebanyakan dicontoh atau membuat kalimat zorof makan, memasukkan adawatul jar, memasukkan huruf-huruf jar ini ke dalam kalimat. Itu adalah sebuah kesalahan. Huruf jar sudah ada huruf-huruf tertentu yang sudah ditentukan, dan juga zorof zaman, zorof makan sudah ada juga isim atau kata-kata yang memang dikhususkan untuk zorof zaman dan zorof makan. Jadi kamu harus teliti. Hampir sama maknanya dengan zorof zaman atau zorof makan dan huruf jar. Akan tetapi masing-masing mempunyai kedudukan, mempunyai nama-nama yang memang sudah ditentukan. Yang ini adalah huruf jar, ini adalah zorof makan, yang ini adalah zorof zaman. Jadi kamu untuk mengetahuinya, kamu harus sering latihan dan sering membuat kalimat. Ini contoh kalimat, dibuat contoh kalimat huruf jar, contoh kalimat zorof makan, dan contoh kalimat zorof zaman, agar kamu dapat lebih bisa membedakan yang mana kalimat dengan huruf jar, yang mana kalimat dengan zorof makan, yang mana kalimat dengan huruf zorof makan dan huruf zorof zaman. Demikian perbedaan atau masing-masing daripada zorof dan adawatul jar ini mempunyai fungsi yang mungkin hampir sama, akan tetapi kedudukan mereka sudah ada ketentuan-ketentuan khususnya. Jadi kalau Ustaz bilang tugasnya buatlah kalimat zorof makan, jangan dimasukkan huruf jar ke dalam kalimat tersebut. Karena kalimat yang kamu buat dengan menggunakan huruf jar bukan lagi kalimat zorof makan, akan tetapi dia sudah kalimat dengan huruf jar. Demikian, mudah-mudahan kamu semua dapat memahaminya, dan saya harap sering-sering latihan, sering-sering dibaca bukunya, agar kamu lebih memahami lagi video-video pembelajaran yang telah kita membuat bersama dengan guru mapel, wali kelas, dan juga channel Bina Insan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu semua dan dapat membantu untuk memahamkan kamu tentang belajar bahasa Arab. Dan kalau ada juga yang masih belum paham atau yang masih kurang jelas ucapan atau kata-kata Ustaz di dalam video ini, silakan bertanya langsung kepada saya atau melalui wali kelas. Demikian. Baiklah, untuk selanjutnya Ustaz akan memberikan latihan untuk di rumah. Silakan kamu buat latihan di rumah, membuat kalimat untuk membedakan yang mana zorof makan, yang mana zorof zaman, yang mana huruf jar. Silakan kamu buat latihan membuat kalimat dengan menggunakan zorof zaman, zorof makan, dan huruf jar. Di sini nomor 1, zorof makan buat 3 contoh, zorof zaman buat 3 contoh, dan huruf jar buat 3 contoh. Lebih banyak lebih baik, minimal 3 contoh. Ingat, lebih banyak lebih baik. Dan jangan lupa sudah ada ketentuan masing-masing, yang mana huruf jar, yang mana zorof zaman, yang mana zorof makan. Silakan dibuat latihannya, jangan malas-malas. Dengan sering-seringnya kamu membuat latihan, insya Allah kamu akan paham. Baiklah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf besar apabila terdapat kesalahan kesilapan dalam menyampaikan atau menerangkan pelajaran ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.